Di sebuah studio kami menjumpai seorang anak muda usianya baru 16 tahun, berwajah tak punya rasa takut dan gerak-geriknya menampilkan perilaku yang keras. Dialah Galang Rambu Anarki, anak sulung Iwan Fals. Galang dan kelompok bandnya yang bernama Bunga sedang menjalani proses rekaman album pertama. Instrumen yang dimainkan Galang adalah rhythm gitar. Pengerjaan rekaman ini terasa berjalan seenaknya karena menurut Galang sangat tergantung kepada suasana jiwa atau mood para anggota band itu sendiri. Menatap Galang, mata orang pasti langsung tertuju ke lehernya. Di situ tergaris tato bergambar kawat duri, sebuah tato yang penempatannya jarang sekali ditemukan pada orang lain. Di beberapa bagian tubuh Galang juga terdapat tato. Dalam wawancara berikut ini, Galang yang putus sekolah sejak SMP akan menjelaskan sejumlah hal dengan bahasa yang di sana sini terputus-putus, khas mencerminkan jiwa anak muda yang gelisah. Sebagai anak Iwan Fals yang namanya menjulang begitu tinggi di belantika musik negeri kita, ternyata bagi Galang tidak membuatnya terpesona. Bahkan ia tidak tertarik sama sekali mengikuti warna musik sang ayah. Galang kira-kira sih kan bikin warna musik sendiri om. bukan alternatif, bukan pop, bukan apa, bikin warna musik sendiri. Memulai sesuatu yang baru. Ya Iwan Fals, Galang lain. Apa warna musik Galang dan konsep bermain musik anggota bandnya? Warna musiknya apa ya? Di sini kalau Om Ahmad denger musiknya ini sih apa? Nggak monoton misalnya, stres semua nggak gitu. Campuran jazznya ada, apanya ada segala macam. Alternatif sih, jadi bilang alternatif. Ya bebas di sini nggak dilarang sih om. Maksudnya misalnya vokalisnya begini nggak begitu, main aja bebasnya. Nggak pernah pikirin, main free ya. Apa yang mainin nggak enak nih, enggak. Asal masuk aja gitu. Band tempat Galang berkreasi dalam bermusik adalah Bunga. Mengapa ia memilih nama itu? Menurut Galang, ya bunga warnanya kan macam hijau, merah, ya kan apa nggak fokusin satu warna aja kan? Ya itu juga warna musik band ini. Nama-nama gua males. Ini adalah Ali Akbar, sang produser. Apa komentar Ali tentang anak-anak band Bunga? Satu ya, mereka ini di sekolah musik terus terang satu. Drummernya aja dia pernah sekolah drum di luar gitu ya, di Amerika. Balik yang lainnya tidak pernah sekolah musik sebenarnya. Tapi mereka bisa main seperti apa yang ada di hati mereka aja. Hitungan nggak tahu, dengan segala macam itu tentang musik mereka nggak tahu, tapi mereka bisa main gitu. Nah itu gue tertarik aja gitu. Lucu juga anak-anak itu nggak ngerti hitungan, nggak ngerti lah dalam dunia musik, tapi ya bisa main musik gitu. Ya udah ya. Dari situ kan gue seneng, berarti kan keleguan ya kan. Sebuah keleguan apa yang ada di hati mereka ini gitu. Kalau mungkin dia sekolah mungkin justru akan ada dari otak kan, bikin gitu kan. Oh, ini standarnya ininya mesti gini. Sonisasinya begini gitu. Mereka nggak ada kayak gitu. Salah satu ciri fisik Galang adalah tato di lehernya. Tapi di beberapa bagian tubuhnya juga ada tato. Sejak kapan Galang ditato? Pas 6 awal di sini. Bikin sendiri. Cutter pakai ini. Pakai jangka. Ini baru tahun 95 kemarin. Dalam usia masih sangat belia, Galang sudah berhenti sekolah sejak SMP. Mengapa? Wah, gimana ya? Apa deh, mau sih lo ngomonginnya? Enak. Lalu apa komentar Iwan Fals dan istrinya dengan kegiatan Galang sekarang? Juga komentar tentang mengapa Galang berhenti sekolah? Iya, begitu dia dikontak oleh tanggung jawab lain gitu. Dia udah nggak sekolah. Dia cuma pilih musik aja. Oh enggak, yang penting hatinya jangan ditato sama deh. Kalau itu, kalau cuma badan sih. Ya, lama-lama nggak pernah komentar sih. Kalau ngerasa sudah Galang bisa ini tanggung jawab sama apa yang Galang lakuin, mereka nggak banyak komentar. Paling nasihatin aja. Soalnya kan memutuskan berhenti sekolah kan, berarti harus udah mikir ke depan. Kalau nggak mikir ke depan gimana ntar gitu. Dan siapa lingkungan pergaulan Galang sebelumnya?
sama anak kecil bisa, sama orang lebih tua Galang bisa. Dia kan kalau nongkrong satu tempat, mentah sana, mentah sini, mentah sana, mentah sini. Naik bus sama inilah, itu jadi Galang udah biasa gitu. Dari dulu sih, dari kelas 4 SD. Anak-anak seusia Galang kebanyakan hari-harinya dihabiskan untuk sekolah dan bermain sekitar. Dalam kondisi putus sekolah, bagaimana perasaan Galang ini hari-harinya sekarang ini? Hari-hari nih di rumah gitu. Untuk aja kadang-kadang, ya Galang sekarang paling apa? Sekarang ini ya, rasanya rekaman. Kalau nggak capek, nongkrong, balik tidur. Nggak ada kegiatan lain, suntuk aja di rumah kadang-kadang. Dulu apalagi belum ada gini-ginian, dulu masih latihan biasa. Gitu deh, suntuk banget di rumah. Kedua orang tua mukalah. Kabar yang ada. Jumat 25 April 1997, niscaya menjadi hari yang sangat berat dan penuh duka bagi keluarga Iwan Fals. Hari itu, pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persib, kawasan Bintaro 25 April 1997, niscaya menjadi hari yang sangat berat dan penuh duka bagi keluarga Iwan Fals. Hari itu, pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persib, kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Galang Rambu Anarki Jimpari telah meninggal dunia. Ia adalah putra sulung Iwan Fals yang usianya baru 15 tahun. Jenazah Galang dikebumikan usai sholat Jumat dari Masjid Raya Bintaro. Galang Rambu Anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Malam itu, Galang pulang ke rumah pukul 24. Ia baru saja menyelesaikan latihan bersama grup bandnya. Esna, sang ibu masih belum tidur saat itu. Galang sempat mencuci tangan ibunya sebelum masuk ke pembangunan. Lantas pukul 3 dini hari, salah seorang saudara yang tinggal di rumah tersebut masuk ke kamar Galang untuk suatu keperluan. Tapi ia langsung curiga melihat posisi tidur Galang yang aneh, tak seperti layaknya orang tidur. Segera dipegangnya tubuh Galang, dan yang terasa adalah jasad yang sudah dingin dan kaku. Entahlah tepat pukul berapa Galang menghadap Sang Maha Pencipta. Tidak seorang pun yang menduga bahwa Galang akan pergi selekas itu. Ia tidak pernah mengidap sakit berat, juga tidak menampakkan tanda-tanda apapun. Galang memang punya penyakit asma, tapi itu sudah lama diketahui dan pasti bukan itu penyebab kematiannya. Pemirsa, Anda tentu masih ingat lagu berjudul Galang Rambu Anarki yang dinyanyikan dan diciptakan sendiri oleh Iwan Fals pada tahun 1982, yang akhirnya berbicara mengenai curahan hati seorang ayah kepada bayinya. Galang Rambu Anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, dengarlah. Sang bayi itu, Galang Rambu Anarki, kini tergolek abadi di pelataran rumah Iwan Fals yang sedang dibangun di desa Lewinanggung, Bilangan Cimanggis, Bogor. Ya, Galang dimakamkan di halaman rumah orang tuanya sendiri yang rencananya akan ditempati bila rumah itu selesai dibangun nanti. Dan pilih Iwan karena tahu dari kebisingan kota. Dan menurut konsep Iwan, di rumah itu juga akan dibangun studio rekaman dan sejumlah kamar untuk teman-teman yang datang ke situ. Tapi kini Galang sudah ada. Apakah rencana itu akan tetap diteruskan oleh Iwan? Wallahu alam. Semasa hidupnya, Galang dikenal dengan tato yang melingkar di lehernya, bergambar kawat berduri. Dan seperti juga ayahnya, Galang pun mulai coba-coba terjun ke dunia musik. Dengan teman-temannya, ia membentuk band bernama Bunga. Sayang, band tersebut tak pernah bergaung hingga akhir bang. Padahal sebuah album dengan sungguh-sungguh pernah dipersiapannya. Namun bagaimana nasib album tersebut, tidak ada kejelasan. Dalam suatu ucapan yang lebar dengan debat, Galang pernah mengatakan bahwa ia mau menjadi seperti ayahnya. Galang adalah Galang, Iwan adalah Iwan, demikian khususnya. Selanjutnya ia kata, Iwan bagus, tapi bukan musik selera. Jalur yang dipilih Galang adalah alternatif. Iya, kan Galang lain. Masa muda, Galang sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 SD, selang pada 1 Januari 1982. Galang, Iwan adalah Iwan, demikian khususnya.
Seterusnya ia berkata, musik yang bagus itu bukan musik seranya. Jalur yang dipilih Galang adalah musik alternatif. Siang pas Galang lain. Dan saat muda, Galang tidak lagi tidak selesai pada 1 Januari 1982. Kalau Anda buat almanak nasional maka Anda jumpa bahwa saat itu menjelang pemilu berlangsung. Atau dengarkan sepenggal syair lagu Galang Rambu Anarki yang berbunyi demikian. Galang Rambu Anarki, anakku, lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, anakku, lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang Rambu. Momen yang sama berulang lagi, tapi terjadi sebaliknya. Galang meninggal beberapa saat menjelang pemilu tahun ini. Tak terseri duka Iwan Fals, tak terseri pula duka Anissa Cita Rambu Basai, sang adik yang masih duduk di bangku kelas sang SD. Dan betapa berat gunung Nestapa itu menghimpit Rosana sang ibu, yang biasa dipanggil Yos. Ketika jasad Galang sudah ditutup tanah, dipenuhi bunga-bunga duka cita, Iwan Fals dengan suara meradang tapi sangat lirih berkata, "Kamu sudah selesai, tinggal bapakmu yang belum selesai." Iwan Fals yang bernama asli Virgiawan Lisanto kita kenal sangat kokoh di atas panggung dan acap berteriak lantang dalam musiknya mengenai ketidakadilan. Tapi kali ini Iwan tampak begitu terhempas harus menjumpai kenyataan anak sulungnya meninggal dunia. Iwan Jody, sahabatnya di kelompok Katata, mewakili keluarga dalam memberikan sambutan pada saat upacara pemakaman. Dan setelah itu, Jody sibuk berusaha menambahkan hati Iwan. Jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menunggu. Engkau lelang dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini nak, dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah dekat dari pangkuannya, engkau lelah sendiri. Dan pemirsa, ini adalah Ine Febrianti, seorang model dan bintang iklan yang menjadi teman istimewa Galang selama ini. Mereka telah berpacaran 1 tahun lamanya. Di sela-sela kesedihannya dengan suara tersendat-sendat, Ine menjelaskan kenangan terakhirnya dengan Galang. Cuman saya tadi malam punya firasat sih. Saya mimpi ketemu dia di kuburan. Makanya saya bangun pas jam 3 nih. Jam 3 saya bangun, saya mimpi dia di kuburan. Ketemu dia. Itu aja firasatnya. Ya, saya benar-benar pengen ke sana, ke Bintaro, cuman karena itu jam 3 jadi saya duduk aja, saya doa. Pagi-pagi jam 6, jam setengah 6 gitu saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang telepon. Saya telepon ke rumahnya, ya saya dapat kabar Galang meninggal. Ya, saya langsung ke situ. Sayang banget teman, sayang banget. Kebetulan saya udah sempat dikontrak ya, kontrak rekaman, dan dia rencananya dia mau bikin musiknya gitu. Duduk sini nak, dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah dari pangkuannya, engkau lelah gelap sendiri. Hidup saat tahlilan 40 hari meninggalnya Galang Rambu Anarki. Senin 2 Juni 1997, Iwan Fals memperingati 40 hari kematian anaknya Galang Rambu Anarki yang meninggal pada 25 April silam di rumah kontrakannya Bilangan Bintaro, Sektor 5. Iwan yang kini berkepala Plontos bersama Yes, istrinya, dan juga Cikal, adik Gang, serta kerabat khusus memanjatkan doa untuk almarhum Galang. Tampak tamu yang hadir diantaranya adalah kaum Jabo dan Industri, 2 personel yang bersama Iwan tergabung dalam kelompok Suami dan Santata. Di sela-sela
sela acara tahlilan tersebut kami sempat mewawancarai Iwan mengenai Galang dan kehidupan Iwan selepas kematian putra sulungnya itu. Oh, banyak ya. Itu pernah orang ngebuat sendiri. Sekarang pulsasi enggak ya. Ya, kedingin aja kepala. Ya, ada kaitannya. Itu masih sangat. Ya, udah. Dia udah seneng kan. Udah. Ya, udah seneng. Udah. Ya, udah lebih bebas nari, bebas nyanyi. Temennya udah malaikat bidadari udah. Itu kembali ke nol lagi gitu. Itu kembali ke nol lagi. Kenapa nggak takut gitu? Iya, bawa siapa yang nggak meninggal? Semua orang meninggal. Jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin jelas. Tajam sedikit setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini nak, dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelah kelak sendiri. Jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin jelas.